Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Di sini saya akan melaksanakan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah analisis pembiayaan. Baik, mungkin langsung saja, yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengalokasian dana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dalam kegiatan dapat terpenuhi secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks perbankan, pengalokasian dana merujuk pada kegiatan penyaluran dana yang dihimpun oleh masyarakat, misalnya simpanan giro, tabungan, dan deposito, kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tujuan dari pengalokasian ini adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bank sambil memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengalokasikan dana. Mengalokasikan dana merupakan proses perencanaan dan pembagian anggaran ke berbagai pos atau kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan agar penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta pengendalian agar dana yang tersedia digunakan sesuai rencana tanpa menimbulkan pemborosan atau penyimpangan. Dalam suatu organisasi, lembaga, maupun kegiatan proyek, pengalokasian dana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bagian yang membutuhkan dukungan finansial dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi-fungsi kredit, yang dimana tujuan kredit adalah untuk memberikan kemudahan bagi individu, badan usaha, maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Kredit memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan konsumsi, investasi, maupun kegiatan usaha tanpa harus menunggu dana terkumpul secara penuh. Bagi perbankan dan lembaga keuangan, pemberian kredit juga menjadi salah satu sumber pendapatan melalui bunga atau imbal jasa. Selanjutnya yaitu fungsi kredit, yang dimana dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi, kredit berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan roda perekonomian karena mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi sosial, kredit berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor bisnis, kredit menjadi suatu modal kerja dan investasi yang penting. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu debitur atau peminjam, di mana pihak yang menerima pinjaman dana atau barang dari kreditur. Debitur harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu kreditur atau pemberi pinjaman. Pihak yang memberikan pinjaman dana atau barang kepada debitur. Kreditur bisa berupa bank, lembaga keuangan bank, atau individu. Yang terakhir yaitu suku bunga, biaya yang dikenakan kreditur kepada debitur sebagai imbalan atas penggunaan dana atau barang yang dipinjamkan. Suku bunga bisa tetap atau variabel, tergantung jenis kredit dan kondisi pasar. Selanjutnya itu jenis-jenis kredit. Kredit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, jangka waktu, jaminan, dan pelakunya. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya. Sementara itu,
Kredit produktif digunakan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja atau investasi pembangunan bisnis. Berdasarkan jangka waktu, kredit dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kredit jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Yang kedua kredit jangka menengah, 1 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu kredit jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian debitur. Dari segi jaminan, terdapat kredit dengan agunan atau kredit berjaminan dan kredit tanpa agunan atau KTA. Kredit berjaminan mensyaratkan aset sebagai jaminan seperti sertifikat tanah atau kendaraan. Selanjutnya yaitu poin kegiatan mengalokasikan dana. Di sini ada 4 poin mengenai poin kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama yaitu penentuan sumber dana. Nah, penentuan sumber dana adalah proses memilih metode pendanaan yang tepat untuk membiayai suatu proyek usaha atau kebutuhan finansial. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai pilihan sumber dana, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, risiko, dan ketersediaan dana. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek atau usaha tersebut memiliki akses ke modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang pengusaha menggunakan tabungan untuk membuka warung makan baru. Keuntungannya ini adalah kemudahan akses dan tidak ada kewajiban kepada pihak lain, sedangkan kerugiannya adalah keterbatasan dana dan risiko kerugian pribadi yang tinggi. Yang kedua yaitu adalah pengalokasian dana, yang dimana pengalokasian dana adalah proses pendistribusian sumber daya keuangan atau dana untuk berbagai keperluan atau yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk individu, bisnis, atau organisasi. Pengalokasian yang baik akan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir pemborosan. Beberapa aspek penting dalam pengalokasian dana yaitu yang pertama, perencanaan dan perumusan anggaran. Yang kedua, metode pengalokasian dana. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Sebagai contoh yaitu mengalokasikan gaji bulanan untuk kebutuhan pokok seperti atau makan, transportasi, tempat tinggal, tabungan, investasi, dan hiburan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah proses sistematis untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Biasanya itu berjalan selama 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, analisis, dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Perencanaan anggaran yang baik merupakan kunci keberhasilan finansial bagi individu, bisnis, dan organisasi. Beberapa aspek kunci dalam perencanaan anggaran yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang kedua, memperkirakan pendapatan. Yang ketiga, memperkirakan pengeluaran. Yang keempat, membuat anggaran. Dan yang kelima yaitu pemantauan dan penyesuaian. Selanjutnya itu identifikasi anggaran. Identifikasi anggaran adalah proses menentukan dan mengklasifikasikan semua item pendapatan dan pengeluaran yang akan dimasukkan dalam sebuah rencana anggaran. Ini juga merupakan langkah penting dalam perencanaan anggaran, disebabkan karena untuk memastikan bahwa semua aspek keuangan yang relevan dipertimbangkan dan tercakup dalam anggaran.
akan menghasilkan anggaran yang lebih akurat dan efektif. Beberapa langkah kunci dalam identifikasi anggaran yaitu yang pertama, menentukan cakupan anggaran. Langkah pertama adalah menentukan cakupan waktu dan ruang lingkup anggaran. Ini meliputi periode waktu yang akan dicakup oleh anggaran, misalnya tahunan, bulanan, dan kuartalan. Definisi yang jelas tentang cakupan ini akan mencegah kebingungan dan memastikan bahwa anggaran mencakup sebuah informasi yang relevan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data keuangan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data keuangan yang relevan. Untuk individu ini mungkin melibatkan rekening bank, kartu kredit, dan dokumen keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan item pendapatan. Setelah mengumpulkan data pendapatan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan item pendapatan ke dalam kategori yang berbeda. Contoh kategori pendapatan untuk individu meliputi gaji, investasi, dan pendapatan lain-lain. Untuk bisnis, pendapatan mungkin meliputi penjualan produk, penjualan jasa, dan penjualan lainnya. Yang keempat yaitu mengklasifikasikan item pengeluaran. Mirip dengan item pendapatan, item pengeluaran juga harus diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda. Sebagai contoh, kategori pengeluaran untuk individu meliputi kebutuhan pokok, makanan, perumahan, dan transportasi. Pengeluaran diskresioner seperti hiburan, perjalanan, dan kewajiban, cicilan atau pinjaman. Yang kelima yaitu mengidentifikasi sumber pendanaan. Yang keenam, menggunakan sistem pengkodean. Yang ketujuh, meninjau dan memvalidasi. Contoh identifikasi anggaran itu secara individu yaitu mengidentifikasi gaji bulanan sebagai pendapatan utama dan mengklasifikasikan pengeluaran ke dalam kebutuhan pokok seperti sewa, makanan, dan transportasi, serta pengeluaran diskresioner seperti hiburan dan pelajaran. Mungkin itulah dia pengertian dari 4 poin kegiatan mengalokasikan dana. Selanjutnya yaitu kita balik ke materi selanjutnya, pengelolaan kas yang efektif, yang dimana mempertahankan kelancaran operasi dan memenuhi kewajiban keuangan memerlukan manajemen arus kas yang efektif. Bisnis dapat melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemasok dan membayar gaji melalui arus kas yang sehat. Selain itu, pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu perencanaan jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan. Arus kas yang stabil memungkinkan bisnis mengalokasikan dana untuk investasi strategis atau menyiapkan dana cadangan. Selanjutnya itu tantangan mengalokasikan dana. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana kebutuhan seringkali melebihi dana yang tersedia, sehingga diperlukan penetapan prioritas yang tepat. Selain itu, kurangnya dana yang akurat atau perencanaan yang matang dapat menyebabkan alokasi yang tidak efisien. Tantangan lainnya adalah perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, yang mungkin memaksa adanya penyesuaian dana yang secara cepat. Mungkin contoh di sini seperti kita sedang atau dalam perjalanan kita merasa sakit, pusing atau apa, dan kita itu membutuhkan obat. Nah, di sini itu dapat dimasukkan dalam kebutuhan yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya itu resiko penyalahgunaan atau ketidaktepatan. Penggunaan dana juga menjadi perhatian, terutama jika sistem pengawasan dan transparansi lemah. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait juga bisa menimbulkan konflik dalam penentuan alokasi. Selanjutnya yaitu ada investasi dalam teknologi. Yang pertama yaitu perencanaan dan identifikasi. Yang kedua alokasi dana. Yang ketiga implementasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan optimasi.
Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum mengetahui apa yang dimaksud dari keempat poin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari 4 poin tersebut, yaitu yang pertama, perencanaan dan identifikasi. Perencanaan dan identifikasi adalah dua proses yang saling berkaitan dan sering digunakan bersamaan, tetapi tidak memiliki fokus yang berbeda. Keduanya penting untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, baik dalam konteks pribadi maupun personal. Selanjutnya yaitu ada alokasi dana. Nah, alokasi dana adalah proses pendistribusian sumber daya keuangan atau dana untuk berbagai keperluan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini merupakan langkah penting dalam manajemen keuangan baik untuk individu, bisnis maupun organisasi. Selanjutnya yaitu ada implementasi dan manajemen. Implementasi dan manajemen adalah dua proses yang saling terkait dan esensial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks proyek bisnis atau kehidupan pribadi. Implementasi berfokus pada pelaksanaan rencana, sedangkan manajemen berfokus pada perencanaan dan pengendalian proses tersebut untuk memastikan keberhasilan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan optimasi, yang dimana evaluasi dan optimasi adalah dua proses yang saling terkait dan penting dalam berbagai konteks, mulai dari proyek bisnis hingga strategi pribadi. Itulah dia penjelasan dari 4 poin tersebut. Selanjutnya yaitu inovasi dalam produk dan layanan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif, inovasi dalam produk dan layanan melibatkan penciptaan sesuatu yang baru untuk peningkatan yang sudah ada. Dengan melakukan inovasi, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaingnya, meningkatkan daya tarik pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga peningkatan proses layanan teknologi atau interaksi pelanggan perusahaan. Nah, itulah dia materi yang mungkin dapat saya sampaikan seputar kegiatan mengalokasikan dana. Mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya ini, yang dimana kegiatan mengalokasikan dana merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan kegiatan, ketersediaan sumber daya, urgensi kebutuhan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Melalui perencanaan yang baik, dana dapat dibagi ke berbagai pos atau bidang seperti operasional, investasi, pengembangan, serta cadangan untuk risiko tak terduga. Kegiatan ini juga melibatkan wawasan dan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana dan tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, mungkin itulah dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.